Berkaitan dengan setahun yang lalu itu, kita dihadapkan dengan isu geng motor yang meresahkan. Tapi bukan berarti kita mau show over, tunjukin ke orang bahwa kita banyakan. Kembali di Kata Orang Mah Podcast. Pakai mah. Halo, ya, long betung bendut kieu biasa sok barengan kumah jadi kata orang podcast mah podcast. Ya, arek pabulit atau hadinya namanya. Ya, kita mau bahas kali ini soal safety riding. Kita bahas soal bagaimana orang hobi dengan memotoran. Kemudian apa itu memang jadi sekedar hobi atau memang ada hal-hal lain yang memang bisa diangkat untuk kepentingan-kepentingan masyarakat banyak. Saat ini tong loba teuing nyarita gitu ya. Nu penting mah kita sudah ketemu dengan salah satu dedengkot rider yang menamakan dirinya dari komunitas Pers Motor Club atau PMC, di mana orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang sangat-sangat spesial, cenah cek manehna gitu ya. Ya, tepuk tangan buat presiden dari PMC. Om Dedeng. Luar biasa, sehat kan? Alhamdulillah. Iya. Ini PMC keren namanya, PMC. Iya. Ada orang namanya PMS. Lain lagi, lain lagi ya. Lebih galak PMS ya. Teman naon kasih saya tik ngambek gitu kan. Ya, ini PMC. Kenapa ngambil nama PMC? Terus apa sih PMC sebetulnya? Simpel sebetulnya. Kita kan teman-teman wartawan ya, pers gitu. Pers tadi ya. Nah, Pers Motor Club cuman kacamata lidah sebetulnya tertawa gitu. Pers Motor Club weh gitu kan. Jadi lamun cet bro kepeliun gitu. Terus halus gitu kan. Gitu kan. Dan, awalnya cuma 7 orang, dan 7 orang ini yang benar-benar suka ngumpul, suka ngegosip gitu kan. Ya. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah sudah ada 54 member di Kota Bogor dan Udah berapa Bogor lama? Raya. Udah berapa lama jadi? 1 tahun. Setahun udah 54 untuk Bogor Raya. Iya, Bogor Raya. Ada sih yang dari luar juga mau gabung dan kita mudah-mudahan sih bisa kunjung ke Bandung ya. Dan beberapa kota lain yang pengen gabung, insya Allah kita juga pengen bikin chapter-chapternya nanti. Oh, lagi lebih ke chapter Bandung, ini chapter Bogor gitu ya. Namanya tetap PMC. Tetap PMC, cuma PMC chapter Bandung, Surabaya kayak gitu lah ya, kota-kota besar itu semua. Insya Allah, luar biasa dong. Nah ini untuk menggagas kayak gini kan nggak gampang nih, ya kan? Untuk menggagas kayak begini itu kan dari obrolan biasa aja, obrolan walung ya. Tiba-tiba ada yang kepeliun nih nyerita gitu, udah PMC gitu kan. Tapi memang sebelumnya pasti ada rencana dong untuk membangun itu. Nah, waktu itu berkaitan dengan setahun yang lalu itu, kita dihadapkan dengan isu geng motor yang meresahkan. Ya kan, di kota dan kabupaten Bogor ini luar biasa meresahkan, apalagi mungkin di tingkat nasional juga banyak. Iya. Akhirnya kita ingin coba bantu teman-teman aparatur juga bagaimana mengedukasi kalau geng motor tuh baik, santun, Iya. safety riding, selalu memperhatikan jalan yang baik Iya. gitu, di perjalanan memperhatikan semua hal peraturan yang ada. Ya, plusnya adalah kita brotherhood, Iya. kita Betul, bersaudara, betul. dan ujung-ujungnya kita pengen charity sosial. Itu yang paling penting tuh, ujung-ujungnya manfaatnya dong. ada manfaat. Nah itu Ngumpul doang, tuh gitu kan. ngumpul doang, naon sih meni bisa manfaatna nggak saya gak gawe borok. Manfaatna ya, tapi itu luar biasa. Jadi kalau selama ini saya sering memotoran, tapi cuma hanya sekedar hobi, senang-senang aja gitu kan, gitu. Tapi ini ada program charity, artinya ada sosial kegiatan-kegiatan sosial untuk masyarakat itu ya. Ya, Gitu. satu contoh mungkin kita udah berkunjung ke Sukamakmur pada saat kita motoran riding ke sana, teman-teman di sana menemukan sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana anak-anak pelajar di sana, kelas jauh di sana, sekolahnya di lantai tanpa atap. Kelas jauh no. Kelas jauh. Jadi kelasnya apa pisah? Jadi sekolah itu didirikan sebetulnya menginduk ke sekolah yang lain, tapi karena Gitu. kondisionalnya mereka ini terisolir dari perkotaan dan perkampungan, makanya dibikin kelas jauh. Ternyata 2 tahun yang lalu ambruk
Mhm. diterpa badai dan Mhm. belum ada bantuan dari pemerintah. Nggak ada renovasi. Mereka atapnya langit, Alasnya bumi. atasnya bumi. Udah kayak Ragu Roma Irama. Iya, Iya itu kan? yang pengen kita sentuh yang hal-hal. Iya, iya. Udah kita kemarin memang nggak seberapa banget. Langit sebagai atap rumah gitu kan. Iya kan? Ironis masih ada. Ironis serius luar biasa. Jauh-jauh di pelosok yang jauh-jauh di. Ini dia kemerdekaan loh. Masih ada. Udah jauh dari rumahnya Pak Prabowo. Ininya ya dari Bentangan Tigan Hambalang itu udah jauh. Oh iya, iya. Nah, kegiatan charity selain itu juga apa aja? Sebenarnya kita lebih ke on the road ya. Ketika kita lagi jalan bareng-bareng ngelihat hal yang memang perlu kita bantu, kita turun atau Turun didinya. dinya kene gitu. Oh. Kayak waktu itu kita ketika yang lain sibuk belanja lebaran gitu. Ya. Semua Padahal berbagi. kita masih ngelihat banyak tukang dagang sampai tengah malam. Oh. Bersih nyari nafkah buat anak istrinya. Iya, iya. Terus juga tukang bensin yang nggak pernah berhenti melayani gitu, yang eceran itu ya. Iya, heeh, heeh. Ya kita kumpul-kumpul, akhirnya kita kasih rezeki, sebagian rezeki kita buat seperti itu aja. Yang Alhamdulillah. tidak mungkin ya belum tersentuh oleh yang lain, Iya, coba iya. kita jangkau karena ya sebagian besar kan kita wartawan yang memang punya tugas di wilayah sini. Mhm. Mereka juga sibuk pada saat malam takbir kemarin juga banyak yang setelah liputan gabung ke kita untuk riding puputran Kota Bogor dan Kabupaten Bogor gitu. Nggak seberapa sih kita melihat apa yang kita berikan memang nggak seberapa, tapi minimalnya kita bisa bikin orang itu Dia pada saat itu bisa pulang lah. terbantu lah ya, iya. Mau lebaran besok dia masih nyari duit. Iya. Yang lain udah buang duit, Benar. dia masih nyari duit itu. Iya. Kita bersepeda motor artinya kita riding tidak hanya sekedar hobi, ya kan, micinan BBM, tapi kita memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak. Seperti yang disampaikan tadi sama Presiden PMC ini, sama Kang Billy bahwa masih ada loh besoknya mau lebaran orang disibukkan dengan kegiatan kalaupun dengan hasil yang tidak seberapa. Jelas kalau sekarang gini, kalau logikanya orang udah punya duit dia pasti belanja. Hmm. Dia pasti ada di kampung halaman. Kalau ngumpulin duitnya Om, dari mana itu buat? Alhamdulillah saya kadang memang ngajak ya beberapa teman-teman, ada juga yang lebih spesifik sih sebetulnya teman-teman wartawan ini, ya mudah-mudahan mereka juga ikhlas Betul, Allah betul. Ta'ala. Iya. Mereka mungkin punya kelebihan rezeki Iya. dan kita kumpulkan. Ada juga Iya. mungkin ada rekanan-rekanan saya yang saya colek ke kanan mau ikut aja gitu kan untuk berbagi. Alhamdulillah ketika kita kumpul prinsipnya satu, kalkulator jangan sampai rusak Betul. gitu kan. Yang Iya. memang hak orang ya kita sampaikan. Nah, ini bicara soal bagaimana menjaga kepatuhan saat berlalu lintas di jalan. Itu ada safety riding istilahnya ya. Nah, itu kan juga salah satu bagian dari program teman-teman kita di kepolisian. Apa memang juga ada kerjasama dengan aparat kepolisian untuk paling tidak mengkampanyekan itu selama di perjalanan? Iya minimalnya kita kasih contoh karena kita pada saat kita convoy bukan berarti kita harus terlalu bergabung Mhm. di satu rombongan, enggak. Kedua, tolong saya sih amanat ke teman-teman utamakan pengguna jalan yang lain. Mhm. Jadi kita bukan mau gaya-gayaan. Iya. Rombongan gaya-gayaan apalagi sampai minta jalan dengan gak sopan, Betul, saya nggak mau. betul. Karena itu kan Iya. agak sering jadi makanan para netizen. Iya, benar. Nah, sebenarnya bukan itu. Lebih Iya. kepada di jalanan itu juga ada. Iya, betul. Kita lebih mengedepankan itu ya. Nah, itulah barangkali ya. Jadi itu sebuah edukasi yang memang perlu juga disampaikan kepada teman-teman rider di jalan. Kadang-kadang mereka ngerasa rombongan banyak, ya kan? Kemudian akhirnya juga menghabiskan jalan yang seharusnya bisa dilewati oleh teman pengendara yang lain gitu Punya kan. hak yang sama. Betul, betul, betul. Ngapain sih kita mentang-mentang banyakan. Mm. Oke lah memang kita ketika turun ada 20 sampai mungkin 50 motor yang turun. Tapi bukan berarti kita mau show over, tunjukin ke orang bahwa kita banyakan. Betul. Justru kita banyakan ya udah nanti di satu titik kita ketemu di titik poin misalnya. Iya. Ya itu kelihatan kok motor kita yang parkir berapa, udah cukup. Iya. Nasi gitu. Tuh. Nah, ini bicara soal
program charity tadi, artinya ada kegiatan-kegiatan sosial juga selama riding. Ini kan memang anggotanya anggota dari mayoritas jurnalis ya, mungkin secara keseluruhan karena pers gitu. Kenapa nggak menjaring juga warga-warga umum, namanya nggak harus pers motor club misalkan, kalaupun misalkan di dalamnya ada orang-orang pers gitu? Sebetulnya itu sudah terjadi. Jadi ada Oh, beberapa teman-teman yang saat ini mungkin beberapa orang yang menjabat ya betul. di arena publik ini Iya, yang ikut gabung ke kita gitu dan tetap dia pakai jas yang sama, iya, baju iya, yang sama dari iya, iya, kita. iya, Bukan berarti pers ini hanya lingkungan dari teman-teman pers saja. Ada juga iya. beberapa yang mau gabung walaupun dia bukan pers. Kita Mmm, kasih cuman mohon izin mungkin karena kenamaan kita Pers Motor Club, makanya betul. kita utamakan dulu teman-teman. Ini ada kegiatan-kegiatan positif lain di lapangan selama riding ini apa? Kayak misalnya kalau sekarang ini lagi populer nih, penanaman bunga gitu kan, penanaman pohon, penanaman bunga, iya kan, bunga, telakan nasila itu. Aduh, ini penanaman pohon. Pernah juga dilakukan penanaman pohon? Alhamdulillah kita kerjasama dengan Bank Pohon dan Mhm. terakhir kita kerjasama dengan Puncak Ajib. Jadi di sana Oh, kita sempat juga komunikasi dengan yang oke. punya hutan organik. Iya, Kita pengen concern juga di bidang kelestarian alam ya, kelestarian iya, alam mudah-mudahan memang wacana ini sudah bergulir di kami betul. dan insya Allah di tahun berikutnya memang kita akan menyisir kawasan-kawasan yang dikategorikan rawan bencana Iya, dan nanemin pohon di situ. Kita ajaklah para pihak gitu oke, kan, iya, swasta dan pemerintahan setempat dan komunitas yang lain. oke. Kita hanya sebagai penggerak aja dan teman-teman mancing juga banyak yang mungkin kita Mhm. ajak. Oh, ada juga ya teman wartawan pemancing juga? Iya. Oke. Iya, bicara soal tadi, bicara soal bank pohon. Bank pohon artinya kan ada saving dong, bicara bank, bicara saving, artinya ada yang nyimpen, ada yang naruh. Ada siapa yang nabung? Jadi sebenarnya, itu perjalanan panjang saya dengan dulu saya di jurnalis mancing Indonesia. Jadi, dari situlah berangkatnya kita coba nanam pohon dan nabung gitu kan, Iya, nabung bibit iya, pohon iya. dan akhirnya kita dikasih kesempatan bekerja sama dengan, hutan organik Mhm, di Megamendung. mhm. Kita punya safety, pohon di sana gitu. Oh, 1.500 pohon waktu itu awalnya dan sekarang alhamdulillah terus bertambah gitu, bercabang terus, dan itu bisa digunakan kapan aja untuk kegiatan-kegiatan kita. satu kali kegiatan berapa pohon yang ditanam? Minimalnya 500, 500? 500 pohon. Itu sepanjang riding? Eee, kita postingnya kalau misalkan memang ada ketemu lahan kritis, kita coba kondisikan masyarakat karena yang lebih penting adalah merawatnya. Jadi kita ya pengen edukasi masyarakat, kita kasih bibitnya, kita tanemin, selanjutnya masyarakat yang ngurus. Lahan itu kritis dari mana kira-kira? Biasanya kalau kita habis liputan nih banyak longsor ya Hmm. di titik mana ya mungkin itu dianggap rawan dan kita edukasi masyarakatnya untuk tanam pohon di situ. Nah, ada nggak kerjasama dengan kementerian, misalkan kementerian Dulu ya, dulu dulu ada dengan beberapa komunitas ya kayak BBWS ya, oh ya, Jabar ya hmm, kita ada pernah, cuman memang pakai komunitas yang lain dulu sebelum PMC ini. Ya ketika saya sekarang di PMC, saya mudah-mudahan bisa mengajak teman-teman bikers ya. untuk sayang juga sama lingkungan melalui program yang sama. Lamun hayang mau motor kudu diisi bensin. Terlebih lagi, bagaimana kamu menjadi seorang biker, sebagai seorang pemotor, tapi juga punya manfaat untuk lebih besar kepada masyarakat dan masyarakat sekitar, terutama pada saat kamu jadi seorang rider yang suka kemana-mana lah, ya. Itu ada sesuatu yang bisa ditinggalkan di sana, hal-hal yang bisa apa tadi ke persoalan menjaga keseimbangan lingkungan misalkan gitu ya. Itu salah satu diantaranya. Ulah tuh bikin-bikin runtas sama iya kan? Oh, nah itu. Oke, udah mau ngudur, pakai motor ngudur, biaran pakai celana, bikin untas sama orang, asup kan sebut batur. Pas Iya itu kan sering terjadi. iya, Terjadi tentunya gitu. ulah. Gitu. Tapi ya sih mah insya Allah ngarokok di jalan gitu main anggus saya. Nah itu.
Nah, pada saat ngopi, ini kan pasti pada saat ngopi istirahat banyak yang dibahas dong. Iya. Karena bicara soal bagaimana jadi seorang rider kelompok ini, komunitas ini itu bermanfaat bagi masyarakat banyak. Pasti ada yang bahas dong. Biasanya ngebahas apa aja pada saat ngopi? Sebenarnya dari mulai pemilihan tempat kita lebih cari yang mak-mak aya nu gorenganna gitu kan daripada tempat mewah. Biasanya lebih ngebahas hal-hal penting apa? Ngebahasnya sih yang pertama kan kalau dari sisi riding dan rombongan itu kita ada tanggung jawab, ada head of leader-nya, ada sweeper-nya dan lain-lain, dan satu perjalanan pada saat kita di point break kita evaluasi apa yang tadi jadi pelajaran di jalanan segala macam, hati-hatinya dan lain-lain. Kita beberapa kali ada misalnya ada hampir kecelakaan, rem mendadak dan lain-lain, itu buru-buru kita evaluasi jangan sampai terjadi di perjalanan karena tujuannya kan selamat. Oke. Pulang pergi harus selamat, gimana caranya Itu gitu. mengutamakan Iya, keselamatan. selamat tuh, udah berkebutan, udah buru-buru gitu, setahun gitu. Kalau nih, model saya kalau sama rombongan, saya juga dulu punya komunitas motor antar RW. Komunitas motor saya RW, itu selalu dia mengutar. Tatuana palura terus ya aurana Ya gitu kan. Pas giliran jalan gitu, wah cepet, santai we mau motor. Cong 120 temak. Serut lah ya. Wah, eta aduh kacau. Ya mah cerita sanyana saya nggak bohong maksudnya. Oke, saya senang sekali nih cerita-cerita tentang ini kan tadi berawal bicara dari perjalanan panjang sebagai seorang fishing. Asli kalau seorang pemancing tuh istilah keren tuh aing nyebut pakai bahasa Inggris Egler. angler. Nah, ini apa kaitannya nih kemudian dengan riding? Sebenarnya asal saya dari pemancing. Oh, asalnya pancing, bukan dari kelompok pemancing kemudian membentuk juga. Enggak, jadi sampai saat ini saya masih ketua umum Jurnalis Fishing Indonesia. Oke. Jadi mancing dan touring itu adalah Jadi satu bagian lah. satu bagian. Saya kepengen lebih tahu persis lagi bagaimana sih itu yang namanya proses safety riding. Kalau selama ini kan saya bilang kalau safety riding itu bicara tentang bagaimana menjaga keselamatan, kemudian berkendara dengan baik, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ada nggak yang disebut dengan safety riding lain selain dari itu? Ya, Yang lebih ke menjaga kesafetyan di sebenarnya kalau dari pengalaman di perjalanan ya, ketika semua hal sudah kita pergunakan sebaik mungkin, dari mulai alat safety ridingnya, helm, jaket, sepatu dan lain-lain, motornya sudah mumpuni, segala peralatannya hidup normal begitu beroperasi. Balik lagi ke bagaimana si mentality orangnya ini, dia ketika happy, santai, itu pembawaannya juga enak. Jadi disinilah ruangnya kita menghabiskan energi negatif di jalan. Gitu. Jadi ketika ada yang banyak pikiran segala macam di perjalanan kita yang mudah-mudahan ada intercom yang kita pasangkan di semua helm gitu. Di situ kita ngajak mereka bercanda, komunikasi ya terus berjalan di jalanan itu nggak cuma tegang belok kiri nggak begini. Tapi kita ngebahas hal-hal yang kadang-kadang nggak perlu tapi juga penting buat mentalitinya, emosinya dijaga begitu sehingga adabnya tetap terjaga di jalan. Itu yang paling penting dari safety riding sebetulnya orangnya. Oke, Om. Ini kan bicara soal riding tentu banyak pengalaman yang ditemuin selama perjalanan ya. Udah berapa kali sih melakukan perjalanan? Sudah berapa ribu kilometer? Ribuan. Udah berapa ribu kilometer Anda mengaspal nih? Kalau ribuan kilometer belum ya, belum. Tapi insya Allah udah 12 trip selama 1 tahun ke belakang ini. 12 trip selama dalam 1 tahun terakhir ini. Berarti dianggap 1 bulan 1 kali perjalanan. Ada kesempatan ya ketika landai, liputan landai kita berangkat. Oh gitu. Jadi nggak ngelihat direncanain teh sok terjadi gitu kan. Ya, kadang-kadang gitu. Kenapa gerubuk jadi Ya. karena kan prinsipnya satu, kita kuat karena kita patungan. Ya, benar.
Ulah kita kuat karena dengkul, kuat. Lain ya, kuat karena patungan. Kayak patungan we. Iya, bener. Terus perjalanan terakhir kemana? Terakhir kita menghabiskan waktu di Ciletuh. Di sana ada temen kita Bukit Soca, enak banget tempatnya. Oh, Wah, jadi kita kunjungin ke sana, menikmati suasana alam. Soca itu kan bahasa Sunda itu mata ya? Mata ya. Bukit Jadi Mata. bukit mata artinya dia lebih menampilkan pemandangan-pemandangan alam yang memang Betul, itu semua perbukitan Ciletuh itu sampai ke pantai Ciletuh itu luar biasa menghampar. menghampar. Oh, Nikmat. luar biasa. Iya, Ciletuh itu daerah Sukabumi ya kalau nggak salah, Sukabumi. Oh, itu kan kalau nggak salah perjalanan tuh luar biasa nih, turun naik gitu. Iya, itu tantangannya di situ. Oh. Jadi banyak motor yang mungkin nggak kuat dan lain-lain, kenapa kita sarankan Ya, motor yang prima, yang yang kuat, safety sehat lah, Pak. yang betul sehat. Motor tua nggak masalah, yang penting sehat. Ya, yang penting anyar lah. Motor tua yang penting anyar, maksudnya anyar di servis, ya kan. Kompol lawan anyar 5 sanajan motor kolot gak anyar di servis Alhamdulillah. bagus, iya kan? Gitu. Nomor 5, perjalanan tuh yang paling penting. Motor prima. Prima. Bukan mereknya prima ya. Netot tuh. Ya, motornya dalam kondisi prima, terutama motor-motor anyar. Ya, anyar di servis. Iya. Om, ada pengalaman menarik apa nih yang baik yang itu yang unik atau apa gitu selama perjalanan di 12 kali trip selama 1 tahun ini, pengalaman yang paling mengesankan itu apa? Pada saat, itu kita mau ke Sukamamur, di sana ada Bukit Kayangan kan. Oh iya, Kita di sana ceritanya ditunggu sama owner-nya untuk mencicipi Itu kan kawasan wisata ya? wisata ya. Wisata ya? Wisata. Jadi pas perjalanan itu kita sempat liputan dulu di Gadog. Iya. Habis liputan di Gadog, terus kita ketemu sama tanda kutip ODGJ ceritanya. Oh. Iya. Jadi Keren kabar koneng pegatak gitu. minta rokok, minta pisang ke kita. Iya. Karena kita lagi ngopi, lagi santai di Gadog, di pos Gadog. Ya udah kita layani dia sebagai manusia biasa aja gitu kan. Kita kasih rokok, kita kasih makan segala macam, kita ajak ngobrol gitu kan. Nah, dan kita sempat tanya, ini perjalanan kita ada kendala nggak? Ulang lancar dia bilang kan. Ini ya udahlah kita jalan lah, bismillah. Benar tuh, itu waktu itu kondisi kita udah pakai mantel hujan dan lain-lain, ternyata nggak hujan sama sekali. Udah pakai mantel tapi nggak hujan. Malah nggak hujan, sampai kayangannya kita kering. Tapi nggak ada yang nanya, Mang, gering. Enggak ya? Justru kita yang malu, akhirnya di Cisarua kita buka semua. Dan memang nggak hujan gitu kan, kita udah gerimis, udah pasti hujan. Tadinya udah mendung kali kan. Dan kita kan memang nggak peduli ya, kadang hujan gede berhenti enggak kita terus. Sikat aja terus. Hantem aja gitu. Apalagi kalau udah timing kita udah harus nyampe jam sekian kita kejar gitu. Ada nggak selama dalam perjalanan yang tiba-tiba sakit gitu? Alhamdulillah sejauh ini sih sakit enggak, cuman ada pengalaman salah satu, ini saya nggak mau sebut orangnya, kita tiap ketemu pom bensin atau imah warga, Ayo nguyuh bensin. lain, kan ke kamar mandi, gedeng-gedeng, ikan ketua ini izin Pak Presiden ya kan, pengen ke, aduh, ya enggak ada yang kayak gitu, cuman kita tetap tunggu, kita nggak pernah ninggalin rombongan. Iya iyalah, betul. Nah itulah barangkali kebersamaan kita ya. Jadi selama buat meren. Oh, bunganya besar gitu. Bukan beser biasa, bukan. Kalau saya sebutin takut malu Bang ya. Nggak usah sebutin orangnya siapa aja. Iya. Jadi pas dia di kamar mandi ya udah kita sebat lagi. Apa itu yang jadi satu hal yang paling mengesankan atau Banyak sebetulnya hal yang paling mengesankan adalah bagaimana kita menegur teman yang oleng gitu kan. Kelihatan ngantuk, buru-buru kita gantiin sama sweeper. Nah, itu yang paling penting. Perlunya ada sweeper di belakang itu ya selalu memantau kondisi teman-teman yang sedang riding nih kan. Ada kalanya kan mungkin malamnya dia sudah begadang atau apa, ya kan? Saya penanggung jawab atas rombongan, jadi saya tidak harus ada di depan pembuka jalan. Saya selalu memberikan ruang ke teman-teman dan sebetulnya untuk mengontrol sampai sweeper saya tanya udah ngantuk atau enggak segala macam. Kalau udah aman semua saya kembali ke posisi depan mimpin lagi. Tadi Om dari awal itu, waktu di awal itu bilang kan ada juga
yang dalam kegiatannya ada yang juga alhamdulillah katanya ada yang support juga gitu kan. Itu siapa yang banyak yang sering kali men-support itu dari mana? Sejak awal berdiri alhamdulillah kami disupport oleh teman-teman dari Egir, Dari? dari produk. Aduh nyebutin nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, santai aja di sini. Ya kita disupport sama Egir kan. Wes. Jadi Ini keren loh, ini keren loh. semua peralatan kita alhamdulillah dari mulai vest, Oh. dari mulai jaket, dari mulai baju, Keren. beberapa kebutuhan touring, riding, ya, Iya. alhamdulillah selalu disupport sama Egir. Wih, keren dong. Egir ya. Produk Indonesia. Ini asli produk Indonesia nih, luar biasa ya. Egir ditunggu ya. Dan naruh apa di sini ya gitu ya. Om Ijo, Iya, Egir colek. bisa naruh apa? Egir ya. Oke, keren. Berarti ini Egir tuh selalu mensupport setiap kegiatan. Alhamdulillah selalu ketika saya sounding, ketika teman-teman mau ada kegiatan misalnya kan terakhir kita di Citambur, Betul. Cianjur itu dari mulai tenda, kursi, meja, Iya. dan perlengkapan camping ya, Betul. short itu disiapin sama mereka. Oke. Alhamdulillah. Nah, tantangan terberat selama trip ini, selama 12 kali trip, tantangan terberat yang ditemuin apa? Pada saat kita mengatur yang namanya manusia dan manusia ini latar belakangnya wartawan, itu paling susah. Wartawan namanya sih. Ya kita tahu sendirilah, mereka adalah manusia-manusia spesial gitu kan, Sosial. punya pemikiran yang liar, Tapi tidak berkebutuhan khusus. tidak, tapi sangat sulit diatur. Iya, Kayak itu tantangan. sudah diatur ya. Saya ada tuh si Ono. Si Ono itu, tapi nggak berkebutuhan khusus kan si Ono ya? Enggak ya? Tidak. Enggak ya? Tidak. Aduh. Dia adalah dokumenter terbaik. Tapi bukan Ono itu loh ya? Bukan itu. Bukan Ono yang Kemarin cekcok sama bukan Ono itu. Kita punya teman yang namanya Ono. Ono juga kebetulan namanya sama. Ya. Dan punya channel juga namanya Ono dibalik Ono. Ono dibalik kan Ono oge gitu. Oh iya, ya benar. Ono namanya Ono ya dibalik Ono. Ono dibalik Ono. Keren. Oh, ada dia punya channel itu ya. Tapi spesial. Gitu. Spesial. Serem-serem. Ya itulah spesial karena orangnya ya cukup spesial lah ya. Jadi ini manusia-manusia yang spesial nih, ya kan? Oke, berarti itu tantangan terberat itu mengatur manusia-manusia yang memang ini manusia super. Hal sepele. Ketika kita di rest area sekian kita ngopinya ya. Ya. Cong jauh. Ngabret. Ya kemarana orang manunggan ya hona manena di hareup ngaroba. Ya sudahlah, itulah teman-teman gitu. Tapi saya tidak pernah menjadikan itu. Pas dari awal berangkat di daguan nih, kamana itu nepi-nepi jelema. Lain diharap lain ternyata milu mangkat. Jam 7 on time ya gitu kan. Memang jam 8 enggak muncul. Nah itu memang uniknya ya. Itu juga satu yang unik ya sebenarnya. Unik buat saya ini adalah tantangan saya bagaimana membesarkan komunitas ini Betul. untuk tetap ada di hati mereka seperti apa. Betul, iya. Berarti kan pesannya kita mau bawa mereka senang-senang, Iya, jangan dibawa tegang. betul. Nah, itu teman-teman jurnalis memang perlu ada orang yang punya kesabaran penuh dalam menghadapi kalian. Ya. Paling bisa diatur gitu ya. Makanya saya diatur. Aduh. Om, ada yang mau disampaikan nggak kaitan dengan harus bagaimana sih menjadi seorang rider, ya kan? Selama kalau tadi sudah dibahas sebetulnya ya kan, tapi lebih penegasan kepada teman-teman yang satu hobi, ya kan? Ya kan kita kadang-kadang bisa ketemu juga begitu saja kayak tadi kita kan lebih ke brotherhood, ya kan? Oh dulu kapan di jalan ya kan gitu kan, bisa saling mengingatkan dan sebagainya, gitu. Ada yang mau disampaikan silakan. Ya sebenarnya teman-teman wartawan itu hampir 80% pada saat melakukan aktivitas jurnalistiknya menggunakan roda 2 motor. Tapi yang saya perhatikan mereka kurang banget merhatiin armadanya. Jadi sisi keselamatannya masih sangat diabaikan sama mereka. Mereka lebih memilih buru-buru nyampe ke TKP dan lain-lain tanpa memikirkan keselamatannya. Itu yang saya ingatkan kenapa di PMC ini ada sedikitnya mungkin saling mengingatkan bagaimana merawat kendaraan karena itu berkaitan dengan keselamatan mereka. Jangan lupa pulang. Iya, paling penting jangan lupa pulang. Jangan lupa dicek. Jangan sampai nyari duit bisa, nyari motor, budget gitu. Nah, itu. Merawat mah gitu kan. Ya. Ketika kita ada di jalanan, Betul. itu kita ada
ada ada rasa yang harus kita Betul, jaga, emosi dan betul, lain-lain. iya, Ya mudah-mudahan sih dengan ini kita barengan, iya, bisa sedikitnya mengingatkan bahwa, perjalanan ke pun kita bukan, tujuannya, tapi bagaimana mhm, kita bersamanya tujuannya. Di ada mana pun nongkrongnya sama aja sebetulnya, iya, mau di tempat-tempat keren, benar benar, sama iya aja, tapi yang penting kita bebarengannya. iya, kebersamaannya itu, Kebersamaannya gitu, ada yang satu mogok ya kita temenin sampai betul, sampai tuntas, ya kan, baru jalan nggak lagi. boleh Persoalan nyampe mau berapa jam itu lain lain cerita, cerita. karena yang kita butuhin adalah kebersamaan selama riding itu. Betul. Nah, terus, eee, untuk kecepatan nih, kecepatan pada saat, berkendara, saat riding itu, ada nggak aturan yang disepakati bareng-bareng? Pokoknya kecepatannya nggak boleh melebihi sekian, nggak boleh kurang dari sekian, ada nggak? Kalau secara langsung enggak, tapi Mmm, ya, kita coba pahami bahwa di depan ada leader, mhm, ya leader itu yang memimpin, mhm, jalannya, mhm, rombongannya. mhm, Jadi tidak boleh melebihi kecepatan dari iya, leader. Dari leader betul, itu kita pandu, melalui intercom bahwa betul, kalau memang track-nya itu memungkinkan untuk menaikkan kecepatan, kita iya. naikkan. Berarti leadernya ulah nu bangor. Gitu. Insyaallah kalau leader sih, Iya, apa ya, mungkin terlatih ya dari kita. iya Karena kan iya di Pet Motor Club ada lagi iya geng kecilnya namanya iya, Rolling Thunder. betul, Rolling Thunder adalah tim sibuknya PMC, di mhm mana mereka mhm adalah, mhm mengatur ritme perjalanan dan mhm, lain-lain. iya iya Di iya, sinilah kita berlatih, dari betul, 1 tahun ini kita berlatih di beberapa track. mhm Insya Allah semakin ke sini mereka semakin paham dengan tupoksinya masing-masing. oke. Ini tertarik buat saya nih, Om. Saya kepengen besok-besok saya membuka sebuah pelatihan khusus bagi para leader, khusus pelatihan bagi leader. Leader selama touring, iya kan, selama touring leader-nya mesti ada nih, mesti kita latih dulu, lu mesti tahu lu kecepatannya lu jangan sampai Iya, lebih dari sekian, lu membahayakan kasihan, nanti. membahayakan gitu kan. Ulah motor nggak tahu kemampuan 80 lompatna dipaksakeun teu ka 100 teh moal bisa kan gitu ya. Yang mengatur egosentrisnya pemotor itu agak susah ya. Mhm, Kadang-kadang ketika motornya lebih kenceng dari yang, panitia gitu kan, iya, maunya kan lebih duluan nyampe oke gitu kan, apalagi cc-nya tinggi segala macam ya. oke, Kita nggak bebasin motor apapun, iya, tapi bukan berarti mereka bisa seenaknya, mengatur jalanan. betul, Itu ada yang memacu, atur kok. Jadi betul, teman-teman anggota dan member tinggal ikut iya aja, iya, oke, kita atur. nuturkeun leader bae lah nu Iya, aya gitu. insyaallah aman. Oke, nah untuk menjadi anggota di PMC sendiri, itu gimana? Ada nggak sih? Kalau biasanya kan ada ya, kalau komunitas tuh masuk Ya anggota jalan mesti jalan kaki dulu dari sini Sukaweciletung lah jalan kaki lah. gitu aja ya, gitu ya. Nggak ada maksudnya, Iya, nggak ada. iya nggak ada Ya ya. minimalnya Ngisi formulir nggak ada. enggak juga. Ada. Eta kebayang ya lamun misalkan dipakekeun aturan. Pada saat kita berangkat kita selalu pakai asuransi. Jadi, Oh, ada asuransinya buy juga? online, iya. Oh, Kita luar biasa. buy online, kita Oke, isi keren data, keren keren gitu, keren. sehingga dalam perjalanan kita di-cover oleh Oke, keren itu, keren keren. tapi kalau syaratnya mau masuk PMC Betul. ya nongkrong bareng. Ya artinya dia ketika pajak kendaraannya juga, lunas dan sebagainya, kan juga di sana ada asuransinya, iya kan? Kita ada plusnya, kita Betul, ditambah dengan asuransi di luar itu. iya, Wih, luar biasa ini. Artinya benar-benar safety ya. safety. Safety untuk, menjaga kemungkinan hal-hal yang bisa terjadi. Jadi nggak harus ngisi formulir pendaftaran atau Kita ada formulir digital yang kita siapin. oh gitu, tetap harus ngisi ya? Iya ngisi. Nggak ada kartu keanggotaan? Sementara ini belum, baru ada kita kemarin baru bagi-bagi, ITO ya dan Hmm. bentuknya, Oh, bentuk udah ada bagi-bagi itu? ya itu sih mesen aja Iya dari iya. kita. Jangan diganti hurufnya ya? Iya, tetap itu, ya gitu. Jangan diganti. Kayak Iya iya. gitu-gitu aja sih, baru Oke. t-shirt dan lain-lain ya. Iya. Oh ini logo nih, ini logonya, Iya ini ini logonya. logonya, Oke, di gitu. zoom ya, di zoom ya, di zoom ya logonya ya. Oh keren loh, asik asik asik. Pengen kelihatan serem padahal nggak serem, Iya iya iya. Ini ada bulu-bulu angsa nih ya. terbang maksudnya. Dia terbang jauh lah ya, Terbang lebih jauh. terbang jauh ya. Filosofis. Iya kan, brotherhood. Ada mesinnya, Ada ada mesinnya. pena. Betul betul betul. Ini tetap penanya karena memang Ya, kita dia pers ya. Ada pena, ada mesin untuk makro. kamera segala macam di sini. Iya kan? Oke.
Oke, sini sangat menarik sekali sebetulnya. Kalau memang kita tidak dibatasin sama waktu, ini sebetulnya masih kepengen ngobrol panjang Kayak nih. ngawang konggenya. Iya, cuma terakhir nih, katanya selama perjalanan itu kan biasanya suka ada dengar-dengar musik gitu kan. Terus ada yang juga main musik nggak gitu? Selama perjalanan ada yang bawa alat musik atau apa biar buat nyanyi-nyanyi di lokasi gitu nggak ada ya? Kalau secara khusus disiapin enggak, tapi, Nggak ada. teman-teman ini sudah memang punya naluri seni juga. Oh gitu. Banyak Iya. yang ada yang ngabodor wae gitu kan, ada yang Iya. seolah-olah kayak, stand up comedy di Gitu. sana gitu kan. Iya. Jadi kita benar-benar terhibur Nah dengan ini hal-hal kata orang nih, kata orang. Katanya presiden dari PMC ini juga hobi nyanyi, bener? ya dibilang hobi nyanyi enggak sih, tapi sering ditembak ya, sering Di nembak. mana? Di mana? Di rumah. Di rumah. Udah pensiun, udah Tapi hobinya, tapi bisa nyanyinya bisa. ya Bisa ya. bisa lah. Ada satu lagu yang apa? Bukan satu lagu lah, satu bait aja lagu yang apa yang bisa. Coba deh, ini pemirsa juga pengen tahu ternyata tidak hanya sekedar seorang jurnalis, tidak juga sekedar hobi bermotor, tidak hobi mancing juga, tapi hobi juga nyanyi dan punya bakat terpendam dari bidang tarik suara. Gitu. Coba ada satu bait lagu apa yang biasa dinyanyiin? Oke dong, oke nih kita lihat dulu ya, nih salah satu presiden PMC ini, ya kan? Dia hobi nyanyi juga ternyata. Coba lagunya apa? Nggak usah nyontek, lagu apa yang ada di kepala nyanyi ya tuh? Nyontek wae itu pegawai nyontek wae itu zaman sekolah. Penyakuan. Ya, Ya, lagunya lagu Kehilangan. kayak oke siap. Firman ya. Firman. Oke. Firman. Kan nggak butuh banyak Iya. lagu kan. Betul. Bukan miliknya Firman Utina ya, bukan ya? Ya. Ku coba ungkap tabir Oh, kisah tentang kau dan aku asik. terkisahkan oleh ruang Dan waktu asik. menyudutkanmu. Oke, itu dia suara maka dari Presiden PMC. Senang sekali kita bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol banyak nih kaitan dengan itu. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi ya di episode berikut dengan tema yang lain. Karena Anda juga hobi mancing, bisa aja kita ngobrol-ngobrol soal mancing nanti. Iya kan? Oke, terima kasih Om Billy. Sampai ketemu lagi nanti. Siap. Sampai ketemu ya.